Hantu penghuni bengkel. Saat ini aku bekerja di sebuah bengkel di daerah Bandung Utara. Aku terbilang seorang karyawan baru, bahkan seingatku aku baru 3 bulan kerja di sini. Tapi ternyata bukan hanya pengalaman bisa saja yang aku dapati di tempat kerja buruku ini. Ada juga pengalaman misterius yang takkan kulupakan. Tidak seperti biasanya, hari itu kebetulan bengkel sedang sepi. Akibatnya aku hanya duduk bermalas-malasan sambil mengobrol santai bersama temanku. Apalagi didukung dengan suasana yang lagi mendung. Sepertinya hujan akan turun sebentar lagi. Bahkan petir sudah mulai terdengar. Tepat saat rasa kantuk mulai menyerangku, tiba-tiba aku tersadar saat ada sebuah mobil masuk ke pelantaran bengkel. Saat kulihat, aku sempat terkaget karena mobil yang datang adalah sebuah mobil ambulan. Semua pegawai nampak enggan untuk menservisnya dan langsung terpancar seolah-olah banyak kegiatan. Tapi sialnya, bosku saat itu melihatku dan dia menyuruhku untuk servis mobil tersebut. Sebuah mobil ambulan yang cukup terlihat cukup tua dan dibawa oleh seorang laki-laki tua yang tidak banyak bicara. Bahkan dia langsung menghampiri bosku dan berbincang-bincang sambil sesekali melihat ke arah mobilnya. Tak beberapa lama, laki-laki tua itu langsung pergi, disusul dengan datangnya bosku yang memberitahuku apa yang seharusnya kulakukan dengan mobil itu. Tanpa pikir panjang dan berlama-lama lagi, aku mencoba melihat ke seluruh bagian mobil. Namun entah kenapa bulu kuduku sempat merinding seketika. Dan astaga, saat kubuka pintu belakang ambulan ini, aku terkaget ketika mendapati masih ada keranda mayat di dalam mobil itu. Aku mencoba tenang agar cepat selesai. Aku langsung menyervisnya. Tidak ada satupun seniorku yang membantu pada saat itu. Yang ada malah mereka menakut-nakutiku. Tak berapa lama hujan pun turun dan suasana menjadi lebih gelap. Sejenak aku meninggalkan mobil untuk membawa senter. Tapi ketika aku kembali lagi dan masuk ke kolong mobil ambulan itu, suasana mendadak mencengkram. Aku tiba-tiba mencium bau yang sangat mengganggu, seperti bau amis darah. Bau itu jelas sekali berasal dari mobil ambulan ini. Walaupun takut, tapi aku berusaha untuk tidak menghiraukannya. Belum sempat aku berpikir, tiba-tiba aku yang sedang berada di kolong mobil itu mendengar seperti ada orang yang bersuara dan bergerak-gerak di dalam mobil. Padahal jelas-jelas hanya ada keranda kosong di dalam mobil ambulan ini. Karena penasaran, aku langsung keluar dari kolong mobil. Namun, tidak ada siapa-siapa di sana. Kosong. Hanya saja aku yakin kalau keranda mayat itu sekarang posisinya berubah. Saat hari mulai beranjak petang dan semakin gelap, serta mobil juga belum selesai aku servis, aku memutuskan untuk menghentikan pekerjaanku. Selain karena takut, aku juga merasakan sangat lelah. Lagi pula aku memang selalu tidur di bengkel, jadi aku bisa melanjutkannya besok pagi. Waktu itu aku menemani temanku untuk menemuiku tidur di bengkel. Namun tidak seperti biasanya, kali ini tidak ada yang mau menemaniku. Mungkin karena ada mobil ambulan itu, jadinya mereka tidak mau menginap di bengkel. Satu persatu mereka pun pulang. Malam pun tiba, hujan telah reda. Udara di luar memang terasa sangat dingin.
Namun dingin ini tidak seperti biasanya. Suasana menjadi terasa berbeda, dan aku merasa ada yang tidak beres. Aku pun berusaha berpikir positif dan tidak terlalu memikirkan ambulan tua yang terparkir di luar. Waktu menunjukkan pukul 10 malam dan akhirnya aku memutuskan untuk tidur. Entah berapa lama aku tertidur, tiba-tiba saja aku terbangun ketika ada suara di dalam bengkel. Dan pencuri, pikirku dalam hati, aku mengambil linggis dan bersiap untuk menghajar pencuri tersebut. Lalu saat aku membuka pintu kamar dan melihat ke arah bengkel, ternyata tidak ada siapa-siapa. Aku melihat ke arah jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Aku pun berbalik ke kamar dan ini nyata ataupun hanya imajinasiku saja. Aku mendengar suara seorang wanita tertawa kecil, lalu aku berbalik dan melihat ke arah bengkel. Namun tetap tidak ada siapa-siapa. Sampai akhirnya di dalam mobil ambulan itu aku melihat seperti ada seseorang. Namun aku coba beranikan diri untuk mendekati mobil itu. Pikirku masih bercampur aduk. Aku pun berteriak sambil memanggil, "Siapa di sana?" Lalu aku pun mundur dan perlahan masuk lagi ke kamarku. Saat berjalan menuju kamar, aku mendengar ada suara yang membuka pintu belakang mobil ambulan itu. Aku yang kaget langsung terjatuh. Badanku tiba-tiba terasa lemas dan berat saat itu. Ketika aku menengadahkan kepalaku dari arah mobil ambulan itu, terlihat sepasang kaki yang sangat kumal turun dari pintu belakang mobil itu. Aku mencoba berdiri untuk berlari, namun tidak bisa. Dan tak lama kemudian di mobil ambulan itu penuh dengan asap berwarna putih dan membumbung menyerupai sebuah sosok. Astaga, saat aku perhatikan dengan jelas, sosok itu ternyata seorang perempuan dengan wajahnya yang sangat rusak. Perempuan itu menggunakan kaos dan celana jeans. Di kaosnya terlihat bekas darah segar. Dia sekarang menatapku dan perlahan berjalan mendekatiku. Satu kakiku terseret dan terlihat terpincang-pincang menuju ke arahku. Sialan, saat itu, entah kenapa aku tak dapat menggerakkan badanku. Pelan tapi pasti sosok perempuan itu mendekat. Aku yang ketakutan menutup mataku sambil membaca doa, tapi tetap badanku terasa kaku. Sekarang aku merasakan ada tangan dingin yang memegang pergelangan kakiku. Aku berteriak sejadi-jadinya tanpa berani melihat apa yang ada di depanku. Pelan-pelan tangan dingin itu naik ke atas kaki. Lalu pada saat aku membuka mataku, wajah rusak penuh darah itu sekarang cuma beberapa inci di depan wajahku. Dan pada saat itu juga akhirnya aku bisa menggerakkan badanku. Aku berdiri sekuat tenaga dan berlari keluar bengkel, sampai akhirnya aku pun berhasil menjauh dan diam di kios depan bengkel sambil pagi hari. Pagi itu aku menceritakan semua kejadian tadi malam pada seniorku, dan seniorku berkata itu sudah biasa. Ternyata ini bukan pertama kalinya ambulan itu diservis di sini. Setiap ambulan itu diservis di sini, selalu saja ada kejadian aneh dan menyeramkan terjadi. Setelah selesai diservis dan sopir ambulan itu hendak membawanya kembali, aku memberanikan diri bertanya kepada tentang ambulan itu sebelum dia pulang, dan akhirnya dia bercerita kalau mobil ambulan itu baru saja mengantarkan jenazah mayat seorang wanita yang meninggal karena tabrakan dan baru saja dimakamkan kemarin sebelum mobil ambulannya dibawa ke bengkel ini. Aku pikir setelah ambulan tak lagi di bengkel ini, maka hantu perempuan itu pun akan hilang, tapi ternyata perkiraanku salah. Sampai saat ini sosok perempuan itu masih sering terlihat
setiap sore menjelang malam, berdiri di bawah pohon besar yang berada di dekat bengkel ini.